Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara terkait tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Polda Metro Jaya telah menggelar asesmen kasus ijazah Jokowi. Asesmen dihadiri oleh sejumlah pejabat Polri, ahli hukum dan pidana, Kompolnas, dan Inspektorat Pengawas Umum dan Divisi Profesi dan Pengamanan Polri yang telah naik ke tingkat penyidikan. Pihak terlapor dalam kasus ini diantaranya mantan Menpora Roy Suryo, Dr. Tifa Wizia, dan ahli digital forensik Rismon Sianipar. Membatasi kepada prosedur yang harus dilakukan, berpegang kepada scientific criminal investigation, dan karena ini berkenaan dengan keaslian dan tidak keaslian, maka pembuktiannya harus bersifat kriminal CCI ya. Untuk mengetahui informasi lengkapnya di Polda Metro Jaya sudah ada jurnalis Kompas TV Claudia Carla dan juru kamera Adini Anissa. Selamat pagi Carla, sejauh ini bagaimana perkembangan gelar perkara kasus tudingan ijazah palsu Jokowi? Baik Mario dan juga saudara, memang terkait dengan perkembangan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini kemarin telah dilakukan asesmen oleh Polda Metro Jaya yang dihadiri oleh beberapa pejabat Polri, lalu kemudian ahli hukum dan pidana, Kompolnas, dan juga Inspektorat Pengawas Umum dan Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Tujuannya adalah untuk memberikan atau memperjelas status hukum dari perkara tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Dan berdasarkan asesmen tersebut, Mario dan juga saudara, telah dilakukan juga gelar perkara untuk penetapan tersangka yang nantinya direncanakan akan diumumkan dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya yang akan berlangsung pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat pada hari ini. Nantinya kita akan melihat siapa saja tersangka dari kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia. Dan memang sebelum diadakannya gelar perkara dan juga asesmen ini, Mario dan juga saudara, ini kalau kita tarik mundur lagi berawal dari munculnya ada tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dari Roy Suryo CS. Inilah yang kemudian timbulnya laporan dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ke Polda Metro Jaya terkait dengan tudingan ijazah palsu yang dilayangkan oleh Roy Suryo CS. Ada beberapa pasal yang disematkan dalam laporan tersebut, diantaranya adalah pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik, lalu 311 KUHP tentang fitnah, pasal 27 UU ITE tentang penyerangan kehormatan atau nama baik orang lain melalui media elektronik, lalu kemudian juga pasal 32 UU ITE dan pasal 35 Undang-Undang ITE tentang pemalsuan dokumen elektronik. Dan berdasarkan pasal-pasal itulah kemudian juga berdasarkan bukti dan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan berulang kali terhadap pihak-pihak terlapor atas tudingan ijazah palsu Jokowi ini, maka telah dilakukan gelar perkara. Dan juga nantinya kita akan mendengar bersama-sama terkait siapa saja tersangka atas tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang akan dilakukan pada hari ini pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Mario. Oke, Carla, gelar perkara ini saat ini sudah ingin digelar. Apa isi laporan kasusnya? Ya, beberapa terkait laporan isi kasus dari yang gelar perkara yang telah dilakukan ini adalah diantaranya adalah pencemaran nama baik dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, lalu juga penyebaran fitnah, lalu juga ada juga terkait dengan Undang-Undang UU ITE terkait dengan mengatur tentang perbuatan yang dilarang terhadap informasi atau dokumen elektronik seperti mengubah atau merusak, menyembunyikan secara sengaja tanpa hak atau melawan hukum, dan juga pasal 35 UU ITE terkait dengan pemalsuan dokumen elektronik. Inilah kemudian hal-hal ataupun laporan yang disematkan oleh Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia terkait dengan tudingan ijazah palsu yang nantinya kita akan melihat terkait perkembangan dari tudingan ijazah palsu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang ke-7, Presiden RI. Nanti akan kita lihat bersama terkait dengan isi-isi laporan tersebut, juga terkait dengan penetapan tersangka, siapa saja pihak-pihak yang kemudian akan menjadi tersangka dalam konvers nanti. Ya, terima kasih Claudia Carla dan juru kamera Adini Anissa atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Saudara.